Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak pada materi 8 yaitu tentang klasifikasi mikroorganisme dan mikroskop. Bersama dengan Bu Tutu, kita akan mengupas lebih jauh tentang mikroorganisme. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Ini adalah contoh gambar dari makhluk hidup yang berukuran sangat kecil itu, yang kita kenal dengan sebutan virus. Mereka tidak dapat kita lihat dengan mata kita secara langsung. Untuk bisa melihatnya, kita memerlukan alat bantu. Apakah itu? Mikroskop. Pernahkah kalian mendengar kata-kata mikroskop? Ini adalah gambar mikroskop. Mikroskop ini adalah alat bantu yang digunakan untuk melihat benda kecil yang tak tampak oleh mata secara langsung. Bagian-bagian mikroskop sudah ditunjukkan dengan anak panah berikut ini. Lensa okuler, lensa objektif. Ada tabung, revolver, makrometer, mikrometer, meja kerja, penjepit preparat, ada kondensor, diafragma, ada reflektor atau cermin, ada kaki mikroskop, lengan mikroskop, dan ada sendi inklinasi. Yang masing-masing bagian sudah ada di buku, kalian baca sendiri fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kita lanjutkan ya. Kelompok Monera dan Protista. Kita pelajari yang pertama adalah Monera. Monera adalah semua prokariotik yang termasuk bakteri, alga biru, dan cyanobacteria. Ciri-ciri dari Monera: 1. Bersel satu atau yang disebut dengan uniseluler. Selnya tidak memiliki membran inti atau yang disebut dengan prokariotik. Berkembang biak dengan membelah diri. Monera sendiri terbagi menjadi dua bagian. Ada yang tergolong bakteri, contohnya bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Selanjutnya ada bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini bermanfaat, yaitu membantu proses pembusukan sisa makanan yang ada di dalam usus. Jadi, bakteri tidak semua menyebabkan penyakit. Ternyata ada bakteri yang merugikan, ada juga bakteri yang menguntungkan. Yang kedua, Monera golongan alga. Di antaranya ada Crococcus, Oscillatoria, Merismopedia, dan ada Gleocapsa. Berikutnya, Protista. Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik yang pertama yang paling sederhana. Ciri-ciri Protista: bersel satu, selnya sudah memiliki membran inti atau yang disebut dengan eukariotik, sudah mampu berkembang biak. Klasifikasi dari Protista terbagi menjadi dua. Ada Protista mirip hewan yang disebut dengan protozoa, ada Protista mirip tumbuhan yang disebut dengan alga. Kelompok Protista mirip hewan atau protozoa terbagi lagi. 1. Filum Rhizopoda, yang kedua Filum Ciliata, yang ketiga Filum Flagellata, dan yang keempat Filum Sporozoa.
Sedangkan protista mirip tumbuhan terbagi menjadi beberapa pula. Yang pertama, Euglenophyta. Yang kedua, Chrysophyta atau alga emas. Kemudian ada Pyrophyta atau Dinoflagellata yang disebut dengan ganggang api. Ada Phaeophyta, ganggang coklat. Ada Bacillariophyta atau yang disebut dengan diatom. Kemudian ada Rhodophyta atau alga merah. Dan yang terakhir Chlorophyta, alga hijau. Mari kita pelajari satu persatu. Protista mirip hewan atau protozoa merupakan makhluk hidup eukariotik, uniseluler yang mampu untuk berkembang biak serta bergerak seperti hewan. Protozoa ini dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual. Di antaranya satu, filum Rhizopoda atau disebut dengan Sarcodina. Contohnya yaitu amoeba. Ciri-cirinya, pergerakan dilakukan dengan menggunakan kaki semu. Ini adalah kaki semu dari amoeba. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk tetap. Sebab tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, maka Rhizopoda ini dimasukkan ke dalam organisme heterotrof. Kemudian, berkembang biak dengan membelah diri. Yang kedua, filum Ciliata. Contohnya Paramecium. Bentuknya bagus ya anak-anak. Paramecium ini bentuknya seperti sandal. Cirinya, bergerak dengan menggunakan silia. Ini adalah silia. Silia ini adalah rambut-rambut di sekeliling tubuhnya. Termasuk organisme heterotrof juga karena tidak mampu membuat makanan sendiri. Mempunyai dua inti sel, ada dua inti selnya. Yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membelah diri. Serta seksual dilakukan dengan konjugasi. Filum Flagellata. Contohnya Euglena. Cirinya mempunyai cambuk di bagian belakang. Ini adalah cambuk bagian belakangnya. Habitatnya di air laut dan air tawar. Hidup bersimbiosis dengan makhluk hidup lain atau juga sebagai parasit. Jadi, Euglena ini juga tidak bisa membuat makanan sendiri. Filum Sporozoa. Contohnya Plasmodium vivax. Ciri-cirinya dan cara hidupnya sebagai parasit karena mendapatkan makanan dari inangnya. Reproduksi sporozoa ini bisa berlangsung dengan cara seksual maupun aseksual. Tidak mempunyai alat gerak, jadi dia tidak dapat bergerak. Protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan terbagi menjadi dua. Ada uniselular yang disebut dengan fitoplankton dan ada yang multiselular yang disebut dengan alga. Protista mirip tumbuhan ini, baik alga maupun fitoplankton, mampu melakukan fotosintesis. Protista mirip tumbuhan, diantaranya Euglenophyta. Cirinya, Chrysophyta atau alga emas. Cirinya, yang ketiga, Pyrophyta atau yang disebut dengan Dinoflagellata atau ganggang api. Cirinya, Phaeophyta, ganggang coklat. Cirinya, Bacillariophyta atau yang disebut dengan diatom. Cirinya, Rhodophyta, alga merah. Cirinya, dan yang terakhir Chlorophyta, alga hijau.
Cirinya, kelompok berikutnya yaitu fungi atau yang disebut dengan jamur. Pernahkah kamu melihat roti atau buah yang telah lama, kemudian ada bagian permukaan, terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Ini contohnya pizza yang telah berjamur. Ini ada buah stroberi yang sudah busuk. Ini ada roti yang ditumbuhi oleh jamur. Ciri-ciri fungi atau jamur. Di antaranya, sifatnya eukariotik, artinya selnya sudah memiliki membran inti. Jamur tidak berklorofil, makanya dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Reproduksinya dengan cara aseksual dan secara seksual. Habitatnya di tempat lembab, di air laut, di air tawar, di tempat yang asam, atau bisa bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau yang disebut dengan lichenes. Klasifikasi jamur sendiri diantaranya ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota. Mari kita kupas satu persatu. Zygomicota, cirinya, contoh Zygomicota adalah Rhizopus stoloniferus yang terdapat pada tempe. Jadi jamur ini bisa bermanfaat. Yang kedua, Ascomycota. Cirinya, contoh Ascomycota yaitu ada Saccharomyces cerevisiae atau disebut dengan ragi. Contoh lainnya Penicillium notatum, ada Penicillium chrysogenum, yaitu jenis jamur yang digunakan sebagai antibiotik. Contoh yang keempat Aspergillus wenti, membantu proses pembuatan kecap. Basidiomycota, cirinya, contoh Basidiomycota diantaranya ada jamur merang, jamur kuping, ada jamur beracun, ada jamur api. Deuteromycota, cirinya, contoh Deuteromycota, Monilia cytopila atau yang disebut dengan jamur oncom. Yang kedua, Epidermophyton flocosum. Yang ketiga, Culfularia. Yang keempat, Microsporum. Berikutnya, Trichophyton yang dapat menyebabkan penyakit kurap. Ini contoh jamur yang terdapat pada tumbuhan. Demikian anak-anak penjelasan materi kali ini. Tetap semangat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.